Salam puji Tuhan, Bapak Mama, Saudara semua yang ada di mana tempat. Luar biasa bahwa tak terasa kita akan masuk di dalam mengakhiri tahun 2022 dan masuk ke tahun yang baru 2023. Dan juga sungguh luar biasa bahwa kita sebagai umat Kristen di seluruh dunia boleh merayakan hari raya Natal, hari kelahiran Sang Juru Selamat dunia, yaitu Kristus Tuhan kita, tanggal 25 Desember. Dan itu tidak bisa disangkali, dan itu telah terbukti lewat kebenaran firman Tuhan, bahkan lewat tulisan-tulisan sejarah. Haleluya. Bapak Mama Saudara kekasih Tuhan, berjumpa dengan saya kembali saat ini, dan kita akan masuk di dalam sebuah perenungan firman Tuhan dalam Mesbah Doa dan Renungan yang masih dalam suasana hari raya Natal, bahkan bagi kita untuk melangkah di tahun yang baru, di tahun 2023. Mari Bapak Mama Saudara kekasih Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, belajar firman Tuhan, maka mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas segala kasih karunia-Mu yang luar biasa bagi kami, umat Kristen di mana-mana tempat yang merayakan hari raya Natal 25 Desember yang luar biasa, satu tonggak sejarah bagi seluruh dunia bahwa Tuhan Allah telah datang ke dalam dunia lewat Yesus Kristus yang telah lahir dan telah menyatakan itu lewat sebuah kebenaran firman Tuhan, lewat sejarah yang sangat luar biasa. Dan saat ini Tuhan, hamba akan men-sharing bagian firman Tuhan di tengah situasi pergumulan kami. Curahkan kuasa-Mu bagi kami, bagi semua, bagi hamba, bagi semua yang mendengar, supaya sama-sama kami diberkati Tuhan. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Bapak Mama Saudara kasih Tuhan, bagian firman Tuhan dalam Mesbah Doa dan Renungan kali ini saya akan angkat dari satu atau bawa dari sebuah bagian topik renungan firman Tuhan, kisah orang Majus yang sangat luar biasa. Ini satu kisah yang sangat menarik yang kita akan belajar di sini. Kita akan benar mendalami makna daripada semua kisah ini. Saya akan baca bagi kita semua dalam Injil Matius pasal 2 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-12, yang dimana firman Tuhan ini berkata demikian. Orang-orang Majus dari timur. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea, pada zaman Raja Herodes datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam, kepala, dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Betlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Betlehem tanah Yehuda, engkau sekali-sekali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripadamulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka, dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Haleluya. Puji Tuhan, Bapak Mama Saudara kekasih Tuhan. Ini satu kisah yang sangat menarik, yang sangat luar biasa. Satu bukti kebenaran firman Tuhan, satu bukti sejarah yang menyatakan bahwa
Yesus telah lahir di kota Bethlehem. Allah yang telah datang ke dalam dunia lewat Yesus Kristus, Sang Anak Allah, Sang Juru Selamat, yang kemudian ini tergenapi. Bapak Ibu Saudara Yesus, hari-hari ini kita masuk di dalam contoh suasana Natal, perayaan Natal. Begitu banyak hiruk pikuknya di media-media sosial. Ada pihak-pihak di luar sana, di luar Kristen, yang mulai mempersoalkan tentang tanggal lahir Yesus Kristus, Sang Juru Selamat dunia, tanggal 25 Desember. Yang mulai mencakapkan, mempolitisasi, memfitnah, mencemarkan tentang ketuhanan Yesus. Dan semua itu mulai berita sana dibangun hal-hal yang sangat luar biasa dan sangat membuat yang seolah-olah ingin meresahkan umat Kristen, ingin supaya menganulir dan kemudian menggagalkan kebenaran itu sendiri. Tapi ini satu kisah yang sangat menarik, yang meluruskan, yang memberikan satu jaminan, yang memberikan satu hal yang menegaskan tentang sebuah kebenaran. Oleh karena kisah daripada orang Majus ini, yang tadi kita baca dan kita telah dengar bahwa ini adalah orang-orang Majus, orang-orang yang dari timur, yang menurut cerita atau kisah sejarah adalah orang-orang daripada wilayah Persia, Babilonia, yang kita tahu bahwa yang saat ini adalah Irak, negara Irak, atau dari Timur Tengah. Ini orang-orang yang tentu kemudian kita harus pelajari sejarah bahwa mereka orang-orang yang tentu dari luar daripada wilayah yang sangat jauh, yang tentu menembus suatu perjalanan sangat jauh, yang menurut catatan sejarah 500 sampai dengan 1000 mil, yang kemudian kalau dikalkulasi sekitar 800 sampai dengan 1600 km. Ini suatu perjalanan yang waktu itu kalau ditempuh dengan kendaraan yang unta tentu memakan waktu yang berbulan-bulan, tapi penuh dengan risiko, penuh dengan tantangan. Tetapi karena mereka belajar tentang kebenaran firman Tuhan, yang kemudian ini dikuatkan oleh Herodes yang meminta untuk para imam dan ahli Taurat untuk membuka kembali itu, untuk bagaimana betulkah tidak Sang Juru Selamat, Sang Raja Damai, yaitu Yesus Kristus itu lahir di kota Bethlehem. Ini yang kemudian terbukti penggenapan firman Tuhan. Saya memberikan tema di sini adalah pilihan jalan yang benar. Yang ini membuktikan salah satu hal, membuktikan orang Majus dari Timur Tengah, mereka orang-orang yang tidak sembarang orang, yang mungkin sejarah membuktikan mereka mungkin para raja, mereka mungkin para bangsawan, mereka mungkin para ahli-ahli astrologi, ahli-ahli perbintangan dan lain sebagainya. Tetapi ini kenapa mereka tidak melihat wilayah mereka, ataupun di sana ada apakah kemudian ada apakah ada tidak ada raja di sana, ataupun ada sesuatu yang sangat istimewa? Tidak, saudara. Mereka justru melihat gambaran bintang tanda di langit angkasa ini adalah tanda daripada Allah bahwa ada sosok yang sangat luar biasa, ada sosok yang sangat istimewa, yaitu Yesus Kristus Tuhan Sang Juru Selamat, yaitu Raja di atas segala, bukan sekedar raja-raja wilayah ataupun pemimpin-pemimpin penguasa, tapi dia adalah pemimpin penguasa, dia adalah penguasa di sorga dan di bumi, yang kemudian setelah dalam perjalanannya terbukti adanya Yesus Kristus membuktikan diri sebagai sang pemilik segala kuasa baik di bumi dan sorga, yang kalau kita kaitkan di dalam Matius 28 ayat 18 telah terbukti itu. Dan Bapak Ibu Saudara kekasih, yang menarik di sini adalah orang-orang Majus dari wilayah Persia, dari wilayah Irak ini, yang dari Timur Tengah ini, yang mungkin agama mereka berbeda, yang mungkin keyakinan mereka, tetapi mereka tertuju kepada satu hal yang diberikan oleh Allah, tanda ini, bintang di langit, bintang di angkasa. Hal yang sangat menarik ini yang membuat keyakinan mereka, yang saya yakini, saya percaya bahwa mereka juga belajar akan kebenaran firman Tuhan, belajar akan berbagai macam kebenaran firman Tuhan, nubuatan-nubuatan tentang sosok Sang Mesias, sosok Sang Raja Damai, sosok Sang Juru Selamat bagi seluruh dunia. Maka itu yang membuat mereka punya keyakinan untuk memilih jalan yang benar, tidak memilih jalan yang keliru. Maka mereka mengambil jalan ini, walaupun yang tadi perjalanan yang sangat jauh, yang bermil-mil, yang sekian 800 sampai dengan 1600 km, tetapi tidak membuat mereka, menghalangi mereka untuk berjumpa dengan Sang Raja di atas segala raja, Sang Tuhan itu sendiri yang datang ke dalam dunia. Dan ini suatu bukti kebenaran, dan itu bukti sejarah, dan mereka datang dan melangkah. Dan ini suatu hal yang kemudian belajar daripada orang Majus ini. Kenapa mereka orang-orang dari luar yang mungkin tidak punya iman, yang di luar iman, yang percaya kepada Kristus,
kepada suatu kebenaran, tetapi kemudian mereka mengambil suatu sikap komitmen iman untuk mau menelusuri, untuk mau berjumpa dengan yang dinubuatkan itu, yaitu Raja di atas segala raja. Ini merupakan pelajaran bagi kita bahwa semua hal ini membuktikan suatu kebenaran, membuktikan bahwa Yesus itu adalah benar-benar datang daripada Allah, Allah yang telah jadi datang menjadi manusia. Dialah juru selamat dunia, bukan saja orang Kristen, tapi seluruh umat manusia. Ini satu hal yang sangat menarik, yang kemudian mereka mengambil bahwa mereka harus melintasi wilayah negara, melintasi wilayah kerajaan, melintasi berbagai macam situasi yang ada, yang mungkin pertaruhan nyawa. Tetapi karena iman mereka, karena mendengarkan firman Tuhan, kebenaran Allah, dan tanda-tanda yang Tuhan berikan bagi mereka, maka pilihan yang benar ini mereka ambil. Mereka berjalan dengan penuh resiko. Yang sangat menarik yang berikut adalah bahwa mereka melihat tanda di langit, ciptaan Allah, yaitu bintang itu, yang membuktikan, menggambarkan kepada mereka bahwa ini bukan sembarang bintang, ini bukan sembarang tanda, tapi tanda ilahi, tanda dari sorga, tanda daripada Allah, bahwa inilah penggenapan firman Tuhan, inilah sebuah kebenaran, inilah jalan kebenaran. Maka mereka mengambil jalan dan mereka pergi. Dan memang kemudian pada saat mereka masuk di wilayah Israel, datang di kota Bethlehem, kemudian berita ini didengar oleh Raja Herodes pada waktu itu. Kemudian orang-orang bahkan bersama dengan Yerusalem kaget oleh karena informasi ini. Tetapi kemudian mereka mau untuk menelusuri kebenaran ini. Panggillah para ahli-ahli Taurat, panggillah para imam untuk menelusuri benar tidak tentang sebuah kebenaran yang dibawa. Kalau kemudian terbukti benar adanya ditelusuri, maka firman ini tergenapi di dalam Mika 5 ayat 1 yang kemudian demikian. Tetapi engkau hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak berbuka, sejak dahulu kala. Haleluya. Bapak Mama Saudara kekasih Tuhan, luar biasa, ini sangat menarik, suatu pilihan jalan yang benar. Haleluya, sangat luar biasa Bapak Mama Saudara. Ini yang menarik, ini yang membuat, membenarkan, yang kemudian menyatakan semua kepada kita. Dan yang kemudian hari-hari ini dan kemudian seterusnya, adanya penyesatan-penyesatan, adanya hal-hal yang ingin untuk menganulir kebenaran, tidak akan bisa, kan ini bukti sejarah, bukti kebenaran firman Tuhan, Allah yang berfirman, Allah yang mengatakan. Dan ini bukti sejarah yang kita akan bisa ketemu dalam berbagai macam bentuk-bentuk media-media sosial. Dan bukti-bukti itu juga ada di Israel. Dan Saudara kasih, ini hal yang sangat menarik, yang kemudian mereka orang Majus ini membukalah semua tabir ini. Allah memakai semua ini, tanda di langit, ciptaan-ciptaannya, kemudian orang-orang yang dari luar sana Timur Tengah itu, untuk menyatakan kebenaran itu sendiri, membuktikan bahwa dialah sang juru selamat dunia, yang Tuhan itu sendiri. Bapak-Bapak Saudara kekasih Tuhan, yang menarik yang berikut sinilah kita melihat juga yang tadi sudah disinggung bahwa bintang ini yang dipakai oleh Allah, yang kemudian terus membawa akan para Majus yang dari luar sana itu. Mereka datang dan menyaksikan bahwa mereka melihat bintang ini, mereka melihat tanda ini benar adanya, dan mereka datang. Dan kemudian disinilah ingin dibuktikan dan kebenaran itu sudah ada. Kemudian di sini sangat menarik, sangat luar biasa. Setelah mendengar kata-kata raja itu pada ayat 9, setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di tempat di mana anak itu berada. Haleluya, yang sangat luar biasa menarik. Ini dipakai Tuhan sebagai suatu bagian, suatu hal yang luar biasa dibangun oleh Tuhan. Lewat tanda di langit dan bintang itu datang, dan kemudian luar biasanya bahwa bintang ini mendahului mereka dan datang dan berhenti di tempat di mana rumah itu, yaitu bayi Yesus, sang raja segala raja di situ. Dan ini sangat luar biasa. Dan kemudian apa yang membuat orang Majus ini melihat bukti kebenaran ini sendiri, bahwa tidak sia-sia mereka punya keyakinan, tidak sia-sia mereka pilih jalan yang benar ini, tidak sia-sia mereka jalan penuh resiko dan berbagai macam datang berhadapan lagi dengan Herodes dan berbagai macam ragam cara kemunafikan yang ingin membangun kepalsuan, yang ingin membangun rencana nanti tipu daya dan lain-lain, tetapi tidak menghalangi mereka untuk berjumpa dengan Yesus.
Bukti itu mereka telah lihat, yaitu bintang itu berhenti di atas, tepat di atas rumah di mana Yesus ada. Di situ yang telah lahir di situ. Dan kemudian mereka datang, dan kemudian dikatakan oleh Alkitab di sini, ketika mereka melihat bintang itu sangat bersukacitalah mereka. Haleluya, sukacita besar. Menariknya di sini bahwa pilihan jalan kebenaran itu telah terbukti, bahwa apa yang dinyatakan Allah lewat bintang itu, lewat kebenaran firman Tuhan berabad-abad, beratus-ratus tahun telah terbukti. Mereka menjadi saksi kunci melihat kebenaran itu. Dialah Raja segala raja, Dialah Tuhan yang hidup, Dialah Juru Selamat dunia, Dialah Allah yang datang menjadi manusia, dan itu telah terbukti. Dan kemudian Bapak Saudara kekasih Tuhan dan sangat luar sukacita itu luar biasa. Dan kemudian mereka datang dengan membawa berbagai macam harta mereka, persembahan yang sangat luar biasa, membahan kepada sang raja itu. Ini menurut catatan emas, mur, dan kemenyan. Itu sangat luar, persembahan yang sangat luar biasa, karena mereka datang berjumpa dengan benar Yesus sang raja dan segala raja, benar sang Tuhan itu sendiri, benar sang Mesias itu sendiri, benar Kristus sendiri, bahwa inilah satu hal yang sangat luar biasa. Terbukti nyata bahwa semua kebenaran itu telah nyata, dan pilihan jalan yang benar, pilihan jalan yang benar itu membuktikan semua. Dan itu satu kebenaran yang meyakinkan kepada semua bahwa Dialah benar-benar telah lahir di kota Bethlehem. Yang kita peringat sekali, tanggal 25 Desember ada catatan sejarah, dan tidak bisa untuk dikaburkan, tidak bisa untuk dianulir, tidak bisa untuk dimusnahkan ataupun dibuat sedemikian rupa di hoax sana hoax ini, tidak akan bisa, karena ini sebuah kebenaran, satu catatan kebenaran firman Tuhan, dan semua tergenapi. Dan kemudian Bapak Saudara, pilihan jalan yang benar yang terakhir adalah pada saat Herodes dengan tipu muslihatnya, mereka diberikan petunjuk oleh Tuhan lewat awal, harus mengambil satu jalan lain, harus memilih kepada satu jalan lain, jangan berhadapan dengan Herodes, karena Herodes ini punya niat maksud untuk membunuh akan sang bayi Yesus, untuk mengkaburkan, untuk menghilangkan kebenaran ini. Saudara kekasih Tuhan, kaitan dengan hari-hari ini yang mungkin seterusnya kita akan mendapat banyak hujatan, mendapat orang-orang mulai mencela kebenaran firman Tuhan, mulai membangun suatu hal-hal yang tidak benar, yang justru orang-orang di luar Kristen yang sangat hirup pikuk dan lain sebagainya. Saya lucu, saudara kekasih Tuhan. Ini sesuatu hal yang kemudian membawa kita untuk diingatkan bahwa janganlah untuk berhadapan, janganlah seperti kita mau mengambil jalan itu, tapi pilihlah jalan untuk menghindar. Bukan berarti untuk supaya kita meragukan, tapi apa yang sudah nyata, apa yang merupakan firman kebenaran itu sudah terbukti. Maka yang sekarang adalah kita mengambil jalan yang lain, jalan menghindar, untuk menyaksikan, untuk mewartakan, untuk memberitakan kepada dunia, menegaskan Dialah sang juru selamat dunia, Allah yang telah menjadi manusia, yang telah terbukti nyata adanya. Dan ingat bahwa kita sedang menyongsong dan menantikan kedatangan Dia yang kedua kali, dan sejarah Alkitab ini akan terbukti kembali. Untuk itu kesempatan bagi kita semua, bagi setiap yang belum percaya, bertobatlah dan jangan untuk membangun hal-hal yang seperti Herodes ini. Satu ketika kita akan kecewa, karena Dia akan datang sebagai hakim di atas segala hakim, raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, untuk menentukan kita hidup layak atau tidak di dalam kerajaan sorga. Karena Dialah jalan kebenaran dan hidup. Dia telah berkata dalam firman Tuhan di dalam Yohanes 14 ayat 6, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Haleluya. Bapak Saudara, dari kisah yang luar biasa yang menarik ini, yang saya bisa menyampaikan yang sederhana, kiranya menjadi berkat bagi saya dan saudara. Untuk bagaimana kita yang telah mengambil suatu komitmen iman, kita yang sudah mengimani, dan kita yang sungguh-sungguh terus mengimani itu, meyakini, ditegaskan lewat kebenaran ini. Mari kita belajar dari para kisah para manusia. Mereka orang luar sana, mereka orang jauh, mereka punya iman yang berbeda, mereka dari wilayah yang berbeda, dari timur tengah, tapi mereka jauh-jauh datang berjumpa dengan sang juru selamat. Ini satu hal yang mengingatkan kita untuk kita harus benar-benar yakini dan sungguh-sungguh bahwa Dialah juru selamat dunia. Tidak terombang-ambing yang berbagai macam hirup pikuk sana sini, berita-berita yang menyesatkan. Percaya Dia telah lahir tanggal 25 Desember, Dia telah lahir di kota Bethlehem, Dialah juru selamat dunia. Dia akan datang yang kedua kali supaya hidup kita bersaksi terus dan menyatakan kepada dunia, Dialah satu-satunya juru selamat.
jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada jalan lain untuk datang kepada Bapa. Dan itu kebenaran firman Tuhan yang akan terbukti dan terus akan terbukti nanti. Dan Bapak Saudara, inilah suatu bagian firman Tuhan yang bisa saya sampaikan. Ya, lewat bagian firman Tuhan yang sekarang ini menjadi berkat bagi kita semua. Dan Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita. Dan pada akhirnya saya juga kesempatan ini masih sangat seputar kita di suasana Natal dan untuk menyambut tahun baru 2023, maka saya dalam kesempatan ini secara pribadi dan keluarga menyampaikan dan mengucapkan selamat merayakan Natal 25 Desember yang telah kita rayakan bagi seluruh umat di dunia, umat Kristen, dan bersukacita bersama-sama kita semua. Dan juga selamat menyongsong tahun baru 2023 dan berjalan dalam suatu keyakinan iman bahwa Dia adalah Juru Selamat dunia yang telah berfirman dan berkata, "Aku senantiasa menyertai kamu sampai kepada akhir zaman." Ini bagian firman Tuhan, dan marilah kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas firman Tuhan yang tentu hamba menyampaikan dengan sederhana dengan segala kekurangan hamba. Kiranya Tuhan menjadi berkat bagi kami semua, dan Tuhan memberkati semua senantiasa firman ini untuk terus membawa kami untuk melihat sebuah kebenaran, suatu pilihan kebenaran, suatu pilihan yang luar biasa, dan itu jalan kebenaran telah terbukti, suatu nilai sejarah, Alkitab, firman, dan historis yang sangat luar biasa. Biarlah kami terus hidup untuk terus melangkah, untuk memilih, untuk berkomitmen, untuk memilih jalan yang benar, yaitu keselamatan kekal di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhanlah satu-satunya jalan kebenaran itu. Tuhanlah yang Juru Selamat dunia itu. Terima kasih untuk menyongsong hari depan yang penuh harapan, menyongsong memasuki tahun baru 2023 dengan penuh berkat-berkat Tuhan. Berkati kami semua, berkati bangsa negeri kami Indonesia, pemimpin-pemimpin kami, seluruh elemen bangsa ini, bahkan berkati seluruh gereja-gereja Tuhan, seluruh yang melayani, seluruh yang diberkati Tuhan, semua umat, semua kami, semua bangsa kami, bangsa Indonesia ini, di setengah situasi yang ada, Tuhan dapati semua dengan segala kekurangan keterbatasannya. Mari Tuhan jamah hati kami semua untuk kami terus hidup mendekatkan diri dengan Tuhan di tengah tantangan, beban, persoalan, di tengah situasi yang sedang kami hadapi ini, supaya kami terus hidup tetap teguh dengan Tuhan. Kami percaya jerih payah kami, persekutuan kami dengan Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Terima kasih Tuhan. Ini sembahyang doa kami lewat despa doa dan renungan ini, lewat renungan sedaya ini, Tuhan berkati kami semua. Terpuji namamu, di dalam satu nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan Bapak Saudara Kristen, demikian bagian renungan firman Tuhan lewat despa doa dan renungan, kiranya menjadi berkat bagi kita semua. Dan sekali lagi Tuhan Yesus memberkati saya dan saudara, dan puji Tuhan, shalom.